Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa siang saham pagi untuk Kamis 9 Juli 2020. Jadi sebelum kita bahas semuanya, kita bakal lihat gimana keadaan pasar global. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pasar global sendiri, untuk Eropa udah tutup ya, dan tutup merah. Sedangkan untuk pasar Amerika dia masih berjalan dan masih hijau ya, walaupun tipis ya. Dan apabila Amerika tutup hijau, jadi tidak ada yang terlalu mencolok ya di sini. Ada yang hijau, ada yang merah. Dan untuk Asia sendiri di sini pada mayoritas hijau ya tutupnya tadi. Besok kita bisa lihat untuk indeks Asia untuk yang duluan buka ya, seperti kalau kita bisa lihat untuk yang Tokyo itu bukanya jam 7 pagi ya. Jadi kita bisa lihat gimana besok. Dan LQ45 kalau kita bisa untuk ISG mungkin kita bisa lihat gimana chartnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk ISG chartnya, dimana dia itu rally ya, setelah breakout dia terus rally. Terus apalagi untuk hari ini kenaikannya tinggi banget ya, 1,78%. Dan juga kalau kita bisa lihat di sini untuk indikator pendukungnya sangat bagus sekali ya, mulai dari moving average-nya yang lagi bullish ya, dan di sini juga untuk stokastiknya juga lagi bullish. Walaupun untuk stokastiknya udah berada di dalam area overbought ya, tapi kalau kita bisa lihat dari price actionnya di sini dia kuat banget bullishnya. Seenggaknya dia masih belum menunjukkan candle untuk reversal ya, jadi dia bakal terus rally sampai swing high-nya, dan bisa aja besok mungkin akan terbentuk swing high-nya, tapi bisa naik dulu. Seperti kalau teman-teman lihat, bisa lihat di sini dia pastinya bisa naik dulu, tapi untuk penutupan pastinya itu urusan belakangan ya. Kita bisa melihat running trade-nya, mungkin ada news lah di tengah jalan atau gimana. Tapi untuk kesimpulannya ISG masih oke, masih rally, dia terus kuat rally-nya. Ya kita bisa lanjut bahas sahamnya yang udah kita kasih watchlist. Nah, di sini kita udah update ya di Instagram. Teman-teman yang belum follow bisa follow ya, @gurusaham di Instagram. Dan mulai dari PGUN hingga BBRI ya lumayan banyak, karena tadi memang juga bullish dan menghasilkan price action yang lumayan oke untuk kita watchlist. Mulai dari PGUN hingga uang itu masih ini masih panas-panasnya untuk IPO, jadi masih bisa kita cek. Kita scalping masih oke di sana. Untuk masalah istilah apa itu pastel dan cakwe, bisa nonton video sebelumnya aja ya. Lalu di sini ada Telkom. Nah, di sini dia membentuk tree inside up. Seperti apa tree inside up? Nah, di sini ada chart Telkom. Dia membentuk pola tree inside up. Jadi di sini dia sebelumnya membentuk bullish harami, dan dia melanjutkan kenaikannya sehingga membentuk pola tree inside up, di mana itu ada sentimen positif juga. Tapi dia juga berada di area resisten, walaupun sebenarnya kalau kita bisa lihat ini udah mulai breakout satu tick di atas. Dan kalau kita bisa lihat stokastiknya 1033 juga lagi bullish, jadi sangat oke untuk kita pertahankan, karena stokastiknya berada ya masih bullish ya, masih oke lah untuk kita hold. Dan kalau ini udah menunjukkan rally kenaikan, nah dia ada resisten sideway-nya seperti yang sebelumnya itu ada di sini ya, ada di area sini. Dan ini supportnya, resistennya sekitar ada di sini ya, di atas ini. Nah, jadi sekitar area 3.300-an gitu teman-teman.
Jadi Telkom harusnya kalau teman-teman mau swing itu bisa ke area 3.300-an. Kita kan kalau untuk scalping ya seperti biasa, kalau udah profit dan ya bisa taking profit, bagi yang pemula bisa 2-4% oke ya. Yang penting kita profit dulu gitu. Oke, kita ada ISAT. Di sini kita ada ISAT. Itu dia breakout when as rally, sorry. Nah, di sini dia sempat membentuk double bottom dan udah breakout di sini, dan dia lagi memang banyak sekali yang asli taking profit di sini, dan sayangnya dia membentuk di sini doji ya. Jadi kalau doji ini ketika bullish ya sangat memunculkan sentimen negatif ya, karena bisa aja bakal terbentuk evening doji star. Tapi karena di sini kalau kita bisa lihat untuk stokastiknya juga masih bullish, jadi kita masih oke lah untuk kita lihat ISAT ya, untuk kita watchlist ya. Oke, selanjutnya kita ada power when as morning doji star. Jadi di power itu kemarin oke, kita bisa lihat. Nah, di sini dia sempat koreksi, tapi di sini dia membentuk doji ya, di sini membentuk doji, dan stokastiknya masih oke, masih bullish, dan dia juga masih di daerah supportnya untuk pola symmetrical triangle. Nah, ini bagus banget, polanya sangat bersih banget di sini ya. Udah kuat banget ini patternnya yang terbentuk, dan teman-teman ya bisa lihat di sini sebelumnya juga ada sama ya, seperti dia naik dulu mantul, terus sempat ya konsolidasi dulu, dan akhirnya terbentuk doji seperti ini dan seperti ini, dan akhirnya panjang, bullishnya panjang banget ya. Ya di sini juga bisa saja terbentuk karena ya harusnya polanya bakal naik dulu ke resistennya gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada power test new support. Oke, kita bisa lihat PWON. Oke, di PWON dia ada di area support ya. Jadi kita di sini ada support di sini. Terus dia sempat breakout di sini, dan tapi dia mulai koreksi, dia melakukan retest di sini. Nah, ketika dia melakukan retest, dia di sini sempat rebound. Nah, dia sempat rebound di sini, dan di sini dia juga oversold. Jadi ini untuk PON ini sangat bagus ya. Maksudnya kita bisa mendapatkan harga yang di bawah gitu. Yang mau swing tentunya bisa, untuk target awalnya ada di 460, sedangkan untuk scalping ya seperti biasa ya, scalping itu ya kalau udah profit bisa taking profit aja, atau kalau mau digabungin scalping sama swing juga bisa dengan melakukan partial taking profit ya. Oke, lalu kita lanjut ke Dimas breakout symmetrical triangle, gimana bentuknya. Dimas. Nah, dia membentuk symmetrical triangle, dan dia udah berhasil breakout dari resisten yang sangat kuat dari symmetrical triangle, dan di sini juga golden cross dan berangkat dari oversold, dan di sini volumenya juga banyak, jadi antusiasnya juga tinggi. Dan Dimas ya bagus banget secara teknikal, kita pantau yang Dimas, jadi kita menunggu dia rally gitu. Kalau ternyata dia koreksi lagi ya kita nggak usah ambil gitu. Lalu di sini kita ada Dimas. Tadi Dimas ya, bukan Pawan. Sorry kalau tadi saya salah sebut ya. Lalu di sini ada Antam breakout BNS rally. Di sini ada Antam. Dia udah breakout di sini. Ada di sini udah breakout, dan dia melakukan rally terus. Belum dia membentuk pattern
um, reversal ya seperti itu. Teman-teman bisa lihat di sini kalau dia setelah rilis dia untuk swing high yang di sini ada candle bearish ya, sama yang di sini juga. Jadi selama dia bisa breakout dan rally ya teman-teman bisa untuk melakukan scalping di sini. Tapi kalau untuk swing mungkin teman bisa tarik lebih dalam, areanya itu kita ada dapat di sini ya. Di sini kita dapatnya ada di area sini. Kalau teman-teman bisa horizontal. Kalau mau swing itu bisa di area 66 sorry jadi dia berada di area resisten yang kuat juga di sini. Kalau dia bisa tembus, dia itu ada di resisten yang terbaru ada di sini di 710-an ya. Kalau dia berhasil gitu. Itu untuk swing ya. Sedangkan untuk scalping balik lagi seperti semula. Nah, di sini kita ada bentar. Oke, next. Jadi kita sekarang selanjutnya ada saham perbankan yang mulai dari BBCA hingga BBRI. Untuk BBCA dia breakout, jadi dia sempat breakout itu untuk chartnya. Kalau bisa lihat di sini. Nah, di sini dia breakout ada resisten yang kuat di sini. Nah, dia sempat breakout dan rally itu hingga 31.000. Dan WNS rally ya untuk ini ya. Cuman masalahnya dia itu udah overbought di sini. Tapi walaupun overbought kita tetap bisa dia belum dead cross. Nah, walaupun sebelum dead cross dia masih bisa untuk mantul juga di sini seperti yang sebelumnya ada di sini yang saya lingkari. Dan dia juga jadi ini sangat ada aspek mendukung untuk tutup rally dan ada aspek sentimen negatif yang ada kita. Kalau kita pakai stochastic seperti ketiga, jadi dia ada di oversold ya. Nah, sedangkan untuk price-nya masih oke karena dia udah mulai breakout dari resisten yang sangat kuat ada di sini. Dan itu sangat sentimen positif untuk BBCA untuk melakukan kenaikan terus ya. Lalu untuk perbankan lainnya seperti BMRI, BBNI, BTPS. Untuk BMRI dan BBNI dia hampir sama ya. Dia itu Smith ascending triangle. Jadi dia membentuk ascending triangle yang dimana itu ada sentimen positif untuk patternnya. Dan bentar, kita lagi loading. Nah, di sini dia membentuk ascending triangle di sini. Ini supportnya, dan di sini dia punya area resisten di sini mulai dari sekitar 5.200 hingga 5.300-an ya, 374 di sini atau sampai 540 juga bisa. Yang penting sampai dia bisa melewati area itu dia baru bagus datanya ya. Cuman di sini udah mulai di penghujung ascending triangle, dan juga di sini untuk stokastiknya dia masih dalam keadaan bullish ya, jadi masih oke banget untuk BMRI. Intinya kalau besok perbankannya pada naik ya pasti pada oke lah di sini ya, dia bisa mengikuti jejak BBCA. Oke, untuk BBNI sama aja ya, jadi kita bisa skip biar untuk mempercepat waktu. Lalu kita punya BBRI yang dimana dia breakout bullish pennant. Kita juga ada BTPS dan BBTN. Coba kita bisa lihat sebentar. BTPS di sini dia bullish pennant ya, jadi kita masih wait and see. Dia belum sempat breakout. Dia close-nya belum sempat bisa di atas bullish pennant-nya, sehingga ya masih kita bisa masih wait and see. Tapi dia di sini lagi masih oke untuk stokastiknya. Lalu di sini kita ada BBTN, dia breakout. Nah, ini yang bersama sih kayak BBCA. Nah, di sini dia sudah sempat breakout dari resisten yang ada di sini. Dan ya dia bisa WNS rally ya untuk BBTN selama kalau besok datanya bagus ya bisa scalping juga, atau yang mau yang invest ya silakan ya. Untuk perbankan ya tergantung style masing-masing, mau swing, mau scalping atau invest.
Tapi untuk sekarang untuk perbankan chartnya bagus-bagus ya, karena jadi mengalami kenaikan yang bagus sehingga ada yang breakout, ada yang di area resisten, yang juga patternnya bagus kayak ascending triangle. Terus di sini kita ada BBRI. Kalau kita bisa lihat BBRI kayak gimana. Oke, kita bisa stop dulu. Nah, dan di sini kita punya BBRI yang dimana dia membentuk bullish pennant juga di sini. Sentimen positif seperti biasa, dan dia udah breakout ya, walaupun sini nggak terlalu mulus ya, jadi ada yang ya itu bisa aja untuk toleransi, nggak masalah ya. Dan di sini dia udah untuk bullish pennant dan breakout. Kita bisa wait and see, juga volumenya juga bagus ya, semenjak dia ada di sini konsolidasi, adanya sini ada akumulasi, dan ya sekarang harganya naik dan menembus breakout, dan stokastiknya juga oke ya, udah bullish ya. Baik, untuk teknikalnya bagus-bagus ya untuk perbankan, cuma kita tetap wait and see gimana keadaannya besok, pembukaannya besok kayak gimana yang dilakukan oleh si market makernya. Oke, saya rasa udah cukup sih, karena udah kemalaman, dan yang udah profit jangan gegabah, yang masih rugi tetap belajar sebelum berhenti, berarti belum gagal, karena sebelum berhasil ada prosesnya ya. Dan bagi mas yang pemula yang belum bisa untuk analisa manual kayak mencari titik resisten dan support, dan indikator lainnya, bisa pakai guru saham bot, dan yang dimana dia ada otomatis auto trend line dan resisten dan sinyal buy dan sell. Contohnya kita bisa lihat di sini ada chart power yang udah kita panggil di botnya dengan cara chart power di sini. Nah, di sini kita bisa lihat dia membentuk dia ada symmetrical triangle, dia membentuk auto trend line di sini. Jadi ketika kita panggil, dia otomatis sudah memberikan batas trend line-nya di sini, dan seperti kita bisa lihat dia di area support ya untuk power, dan untuk di sini kita ada indikator yang bernama gold GS Golded, dan dia juga lagi bullish di sini, di mana hijau di atas yang merah ya, itu lagi bullish berarti. Dan ya intinya hampir sama kayak analisa kita tadi, power juga bagus karena dia ada di support area, dia seenggaknya dia rally ke area resisten symmetrical triangle-nya gitu. Untuk botnya sendiri teman-teman bisa di aplikasi Telegram, itu bisa cari dengan @gurusahambot ya, tinggal ikuti aja perintah-perintah yang dikasih si botnya. Oke, saya selesai cukup. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa profit semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.